tong sai para lohon maha poseaon mi di pargogo de bata masih partangiangi tajom podang tai in mahatanai maruli tupado sudena so sumurut be. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan hamba-Mu pada hari ini. Mari Tuhan memberkati hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Selasa tanggal 16 April 2024, dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31, saya akan membacakan untuk kita. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian telah membaharui para orang percaya, para pengikutnya. Dari yang ketakutan yang mereka alami, kini mereka memiliki semangat yang luar biasa, semangat yang tidak pernah mereka alami. Mereka mengalami kekuatan yang baru. Dari intimidasi ketakutan oleh karena mengikut Yesus menjadi persoalan bagi mereka oleh karena raja-raja setempat. Kini mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka diintimidasi, mereka ditanyain tentang Yesus Kristus. Dan bahkan ada yang masuk keluar penjara hanya karena kesaksian mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi lihat, dengan kekuatan doa yang luar biasa, dalam setiap pergumulan mereka berdoa, mereka berseru kepada Allah. Di sana mujizat nyata, di sana kekuatan hadir. Roh Kudus bekerja, memberikan kekuatan kepada mereka, memampukan mereka menjadi pemberita-pemberita Injil yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat. Roh Kudus memampukan mereka untuk menjadi pemberita firman, membawa kesaksian Yesus yang bangkit adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kekuatan doa mereka sungguh luar biasa, mengalahkan rasa takut mereka. Kekuatan doa mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Kekuatan doa mereka melucuti kekuatan-kekuatan dunia ini. Firman Tuhan saat ini memberitakan tentang peristiwa berkumpulnya para murid Tuhan Yesus Kristus. Dikisahkan bahwa mereka berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi kesulitan, curhat sesama mereka. Kesaksian tentang bagaimana Roh Kudus boleh menuntun mereka, boleh memelihara mereka dalam perjalanan pelayanan mereka. Meskipun iman mereka bergejolak, meskipun setiap kesaksian mereka dengar memberi mereka kekuatan, tapi mereka tetap mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Mereka setuju untuk berdoa bersama kepada Allah. Mereka menyadari tidak boleh hidup sendiri, tidak boleh hanya berdoa sendiri, tapi kekuatan doa bersama. Mereka menunjukkan pemahaman yang mendalam akan mendapat pemberitaan Injil, mandat pemberitaan Injil ini melalui rasa pasrah kepada Tuhan. Penyerahan totalitas hidup ini hanya kepada Tuhan membuat mereka berkemenangan, memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki mujizat. Mandat daripada Allah, mandat daripada Tuhan Yesus Kristus
bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu telah memberikan kekuatan. Ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Roh Kudus akan menguatkanmu. Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan memberikan semangat kepadamu, hati yang baru kepadamu, sehingga engkau mampu memberitakan firman, sehingga engkau mampu memberitakan Injil, sehingga engkau mampu bersaksi tentang kematian Yesus Kristus, tentang kebangkitan Yesus Kristus, dan Dia akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benar memang memberitakan Injil punya resiko. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan lebih dahsyat, penyertaan Tuhan lebih hebat. Amin. Penyertaan Tuhan itu lebih hebat, lebih berkuasa dalam hidup dan kehidupan kita. Tuntunan Roh Kudus itu begitu luar biasa, menyertai, menggerakkan hati percaya kita untuk menghadapi setiap situasi dan kemungkinan di tengah-tengah dunia ini. Dengan kehadiran kekuatan dari Roh Allah, mereka memiliki keberanian untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Pada dasarnya bagi setiap orang percaya, mereka akan mendapatkan kekuatan dalam melakukan penyerahan diri kepada Tuhan ketika berdoa. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, Allah tidak jauh, Allah hanya sejauh doa. Allah hanya sejauh doa. Apapun yang menjadi pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan, baik di lingkungan pekerjaan, baik ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, apapun yang menjadi tantangan yang kita hadapi, berdoalah sepenuh hati kepada Tuhan, maka Dia akan membuka jalan bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya. Yesus membuka jalan bagi kita, sehingga tidak ada jalan yang sulit. Kalaupun dunia ini mencoba menutup pintu, menutup jalan bagi kita, tapi Tuhan akan membuka jalan untuk dapat kita lalui, untuk dapat kita alami, untuk dapat kita rasakan. Kalaupun dunia ini menutup beberapa jalan, mengadakan berbagai intimidasi bagi kita, ingatlah Bapak Ibu Saudara, Yesus selalu hadir dengan doa kepadanya. Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Maka lagu kita dari buku ND 487, Tunghalak namargo godo si partangyangi. Bora pesi porsanona, godak pe akan masalah-masalah ni anadopanna. Betapa banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi dan yang akan kita hadapi dengan doa kepada Allah. Dengan mengandalkan doa, dengan keyakinan kita, dengan keseriusan kita, ketulusan kita, iman kita berdoa kepada Allah, memohon penyertaan Tuhan, tuntunan dari Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, kita akan mengalami sejahtera. Kita akan mengalami kekuatan yang baru. Jika Tuhan berada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Percayakah Bapak Ibu Saudara? Jika Tuhan bersama dengan kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Tidak ada satu kuasa pun yang boleh mengalahkan kuasa Tuhan. Betapa hebat pun kuasa-kuasa dunia ini, mereka tidak akan mampu bertahan dengan kuasa Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Maka Bapak Ibu Saudara jangan pernah meremehkan kuasa doa. Maka Bapak Ibu Saudara jangan pernah malas untuk berdoa. Maka Bapak Ibu Saudara mari semangat untuk meninggikan menara doa kita. Maka Bapak Ibu Saudara mari selalu fokus di dalam doa kepadanya. Dengan doa, dengan berseru kepada Allah, dengan menghadirkan Allah dalam hidup dan kehidupan kita, kita akan menjadi pemberita Injil yang luar biasa, yang hebat. Kita akan menjadi pemenang dalam menghadapi dunia ini. Kita akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kita melahirkan dan memberitakan kesaksian-kesaksian yang kita alami. Bukan karena kuatku, bukan karena hebatku, tapi karena Tuhan yang memampukanku, tapi karena Tuhan yang selalu hadir bersama denganku, tapi karena Tuhan yang selalu memberkatiku, membuka jalan bagiku. Aku mampu, aku dapat, aku sanggup,
oleh karena Tuhan yang menyanggupkan aku. Itu Bapak Ibu Saudara. Mari datang kepadanya dengan doa. Berdoalah kepada Tuhan. Lihatlah kuasa dan mujizat yang terjadi. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan semangat, dengan berani. Ketika kita berdoa, goyanglah semua kekuatan-kekuatan iblis itu. Lari meninggalkan kita. Karena kita anak-anak Tuhan, kita berdoa kepada Allah, berseru kepada Allah, memohon kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan Bapak Ibu Saudara, persoalan-persoalan apapun yang saudara hadapi hari ini, lipatlah tanganmu, berdoalah kepada Tuhan, tundukkan kepalamu, percaya kepada Tuhan, katakan, kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi. Lihatlah kuasanya, akan menolong, memampukan saudara melewati semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, atas kasih karunia dan penyertaan-Mu, tuntunan dari Roh Kudus. Setiap kami berdoa, kami mengalami kekuatan yang baru, semangat yang baru, penghiburan yang baru dalam hidup dan kehidupan kami. Doa menghantar kami mengalami kasih karunia-Mu, mendekatkan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan jika Engkau berkenan mendengarkan doa kami. Kehendak-Mu lah yang terjadi dalam setiap perjalanan hidup kami. Karena kehendak-Mu pastilah yang terbaik. Jadikan kami menjadi pembawa pemberita Injil. Perjalanan hidup kami adalah perjumpaan kami dengan Tuhan, dengan kasih Tuhan. Sehingga itulah menjadi berita dan kesaksian dari mulut kami, hati percaya kami. Semua yang boleh kami alami hari ini, itu adalah karena kasih Tuhan. Jika kami boleh ada sampai saat ini, itu adalah karena kemurahan semata daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang mengalami masalah-masalah, yang mengalami keraguan dalam hidupnya, yang menghadapi persoalan dalam hidupnya. Biarlah mereka berseru kepadamu. Dan ketika mereka berseru berdoa kepada Tuhan, hadirlah Tuhan mendengar doa mereka. Jawablah Tuhan pergumulan mereka. Nyatakan mujizat-Mu ada di sana. Sehingga mereka semakin yakin percaya, semakin semangat untuk memberitakan Injil, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, melalui kesembuhan dari sakit penyakit, melalui kesuksesan dalam pekerjaan mereka, dalam jabatan mereka, dalam hidup dan kehidupan mereka, dan berbagai berkat yang nyata, kekuatan yang baru yang boleh mereka alami, semangat yang baru, dan hikmat yang boleh Tuhan berikan kepada mereka, sehingga setiap jemaat-Mu, terlebih mereka yang mendengarkan firman hari ini, semakin semangat mengalami kasih Tuhan, bersama dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dalam setiap doa mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Semangatlah Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya dan hiduplah di dalam doa. Atong sai para lohon maha poseaon mi di pargogo de batama